Brand Infinix yang kita kenal nih dengan HP-nya yang awet, murah, dan spek yang gak kaleng-kaleng. Dan salah satu tim kita nih ada yang pakai 3 tahun lebih masih bagus. Dan gue lihat nih sering jatuh tuh HP tapi masih awet aja nih sampai sekarang. Kebetulan Infinix lagi launch Smart TV terbarunya nih 43 inch di harga 2 jutaan. Seberapa worth it untuk dibeli? Simak video ini sampai selesai ya. Nah, kita kebanyakan selalu review Smart TV dengan brand dan seri yang sudah overrated atau diakui lah, dan jarang nyari brand atau seri Smart TV yang underrated nih. Tapi ternyata cukup worth it kalau dibandingkan dari brand yang lain dari harga maupun fitur yang didapat. Di samping gue nih sudah ada Smart TV dari Infinix dengan seri X5L di 2025. Dan sedikit informasi nih, seri ini kelanjutan dari seri sebelumnya yaitu cuma X5 ya di 2024. Pastinya dari spek dan fitur harusnya berbeda nih dari seri sebelumnya, dan apakah menjadi pilihan menarik di tahun ini. Nah, nggak banyak cincong nih, yuk langsung aja nih kita bahas dari desain dan pot-potnya nih. Dari desain TV ini sudah frameless dan bezel-less ya bro. Nah, karena framenya juga tipis jadi terlihat lebih ramping kalau dilihat dari samping. Untuk bezel bawahnya terdapat tulisan Infinix di bagian tengahnya. Nah, buat kakinya nih udah lumayan kokoh dan berbeda ya dengan model kaki huruf U terbalik sedikit melebar. Beda dengan yang lainnya seperti huruf V terbalik. Meskipun kakinya terbuat dari plastik tapi sudah cukup kuat ya buat menahan TV-nya. Kita coba nih goyang-goyang, sedikit goyang tapi cepat stabilnya. Nah, untuk desain belakangnya nih masih dengan dua bagian penutup panel dengan metal yang bermotif ya garis-garis. Untuk penutup mesin berbahan plastik. Untuk lubang bracketnya beda nih dengan yang lain. Pesanya berukuran 20 cm x 10 cm. Untuk tombol powernya bukan di tengah bawah tapi di samping belakang ya. Nah, untuk kabel power sudah dengan copot pasang nih, dimana harga di kelasnya kebanyakan masih menyatu kabel powernya. Yuk kita ke bagian portnya nih. Di port Infinix X5L ini terdapat dua port USB 2.0, satu port LAN RJ45, satu port antena, dua port HDMI, dan HDMI kedua sudah support ARC ya, satu port APIN, dan satu port digital audio out. Cukup lengkap ya untuk portnya di harga dan kelasnya nih. Nah, kita nih beralih ke kualitas layar pada Infinix X5L dengan resolusi Full HD nih atau 1080p. Refresh rate-nya di 60 Hz, sudah support HDR10 dan HLG nih. Untuk brightness tipikalnya di 250 nits, dan kedalaman warnanya nih 10 bit, pastinya masih 8 plus FRC. Untuk color gamutnya di 80% NTSC nih. Backlightnya menggunakan direct LED. Yang menariknya nih untuk panelnya menggunakan IPS atau hard panel yang bikin view angle-nya nih di 178 derajat masih terlihat baik. Untuk menu gambarnya terdapat pengguna, standar, jelas atau vivid, olahraga, permainan, dan hemat energi. Oke, langsung aja nih kita tes SDR untuk nonton siaran lokal 720p atau 1080p, HDR10 dan HLG nonton YouTube dan Netflix nih.
Kita cek juga nih untuk gradasi warna, DSL layar kotor, blooming, dan view angle-nya nih. Nah, menurut gue ya, konten SDR siaran lokal 720p cukup baik nih di kelasnya. Smoothing dan sharpening masih terlihat enak, dan di bagian wajahnya juga untuk pixelatednya juga masih aman ya.
cuma terlihat di bagian shadownya nih. Untuk konten HDR10 dan HLG di YouTube nih juga masih terlihat baik. Nggak expect loh, apa karena TV ini menggunakan panel IPS, terang gelap, serta highlight shadownya pada HDR-nya juga seimbang nih. Nggak kegelapan, nggak keterangan, aman sih. Nah, untuk kontras warna dan kepekatan hitam sedikit agak kurang nih. Mungkin karena resolusinya masih Full HD, tapi masih baik dilihatnya. Kalau dibandingkan sama QLED dengan VA nih Full HD masih 11-12 lah. Untuk grafik juga nih sama ya, HDR10 nya juga cukup baik ya, menampilkan gelap terangnya serta highlight shadownya. Kontras dan kepekatan warna juga cukup baik di kelasnya. Untuk blooming masih terasa ya, area terang bocor nih ke area gelapnya. Untuk tes gradasi warna terasa juga nih, warna gradasi langsung hilang. Tapi ini wajar ya, di kelasnya nih di harga 2 jutaan. Untuk DSE layar kotor unit yang kita terima nih masih terasa bersih di 55%-an. Nah, untuk view angle-nya nih, karena memakai panel IPS atau hard panel masih terasa baik nih. Warna dan kecerahannya di 145 derajat dan 178 derajat masih enak. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa buat subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Kasih komen, like, dan hype nih kalau suka video ini, dan dislike kalau tidak suka. Nah, kita beralih nih ke kualitas gaming pada Infinix X5L yang masih menggunakan HDMI 2.0 dan sudah support game mode. Tetapi untuk fitur PRR dan ALM belum tersedia. Untuk gambar juga tidak tersedia di TV ini, tapi sesuai dengan harga di kelasnya. Rata-rata di harga 2 jutaan, di 43 inch belum support PRR dan ALM, tapi TV ini sudah support game mode nih. Nah, langsung saja nih kita coba di PS5 main bola eFootball 2026 Rivals Marvel dan Fortnite Full HD 60 Hz. Ku tercinta, dari dapur sampai ruang tamu, semua hidup karena kamu. Teknologi bantu setiap waktu, hai selalu di sisiku. Hai teman setia di rumahku, bikin hidup makin seru. Dari pagi sampai malam tiba, hai hadir penuh cahaya. Hai nyalain semangatku lagi dengan gaya dan teknologi. Setiap hari jadi lebih berarti bersama Hai Home Appliancesku. Bersama Hai Home Appliancesku. Bersama Hai Home Appliancesku. Bersama Hai Home Appliancesku. Yo, saatnya nyalain semangatmu, karena kali ini kita review Hai Home Appliances Indonesia, bikin hidup makin mudah bro. Masuk dapur kulkas. Menurut gue nih, untuk main di game bola eFootball 2025 cukup baik ya di kelasnya. Untuk input lag dan respon time-nya masih pas ya, gak terlalu delay. Nah, yang bagusnya detail lapangan dan karakter pemain masih cukup baik terlihatnya. Untuk main game company seperti Rivals Marvel dan Fortnite agak berasa ya. Mungkin ini karena game company, jadi pergerakan patah-patah pada moving
dan aiming dan juga syutingnya nih cukup terasa ya. Untuk tiring kemungkinan besar karena belum PRR, tapi untuk shadownya nih pada pergerakannya masih berasa enak ya terlihatnya, mungkin karena layarnya yang IPS. Untuk game kompe yang benar-benar dengan pergerakan yang cepat kurang direkomendasikan ya TV ini. Oke, kita lanjut nih ke bagian audionya. Audio output yang dihasilkan Infinix X5L ini adalah 2 kali 12 watt dan udah didukung Dolby Audio. Sudah support HDMI ARC nih untuk HDMI kedua ya, untuk menyambungkan ke soundbar dengan kualitas audio yang lebih baik. Untuk mode audio terdapat pilihan nih, pengguna, standar, jelas, olahraga, film, musik, dan berita. Oke, langsung saja nih kita tes audionya dengan NCS di YouTube dan Dolby Audio untuk suara surround di Netflix nih. Untuk powernya cukup bagus ya di kelasnya nih, walaupun outputnya 24 watt masih terdengar kencang nih. Untuk suara rendah, bass dan midnya juga enak terdengarnya nih. Suara tingginya masih terasa agak kurang. Untuk surround dari kiri ke kanan tidak terlalu lebar ya suaranya, tapi masih bisa nih membedakan arah ledakan atau tembakan nih sebelah mana separasinya masih terdengar baik. Beralih ke operasi sistem dan spesifikasi pada Infinix X5L yang sudah menggunakan Google TV dengan base OS Android TV 14. Pastinya adanya peningkatan kinerja perangkat pada TV, perbaikan bug, dan patch keamanan penyempurnaan dari Android TV 13 sebelumnya. Untuk UI, home atau berandanya masih sama ya, adanya deretan aplikasi yang sudah diinstal. Rekomendasi video untuk beberapa aplikasi yang kita tonton. Yang menariknya nih, UI settingnya yang lebih simple dan lebih mudah digunakan. Untuk spesifikasinya sudah menggunakan prosesor quad-core Cortex A55 dengan grafik Mali nih G31MP2, dan untuk RAM-nya 1GB dan penyimpanan internalnya 8GB. Buat konektivitas, TV Infinix X5L ini sudah menggunakan Bluetooth 5.1, Wi-Fi 4 dengan dual band 2,4 GHz dan 5 GHz. Pastinya sudah support siaran TV digital TVB T2. Untuk mirroring juga tersedia pada TV ini. Miracast atau aplikasi mirroring bawaannya nih, seperti Cashplay TV ya. Nah, terakhir nih, dari desain remote-nya ini cukup compact ya,
nyaman digenggam, ringan juga, dan terbuat dari plastik. Tapi cukup kokoh ya pastinya. Untuk klik tombolnya juga masih enak ya dipencet-pencet. Yang pastinya nih ada voice asistennya dibandingkan yang di kelasnya nih. Ada beberapa yang voice asistennya belum ada. Nah, kita coba ya untuk aplikasi AI voice-nya nih. 5 rekomendasi film terbaik 2025. Film terbaik 2025 tentu saja belum bisa dipastikan karena tahun ini masih baru berjalan. Namun ada beberapa film yang sudah banyak dibicarakan dan sangat dinantikan di tahun 2025. Nah, sampai juga kita ke bagian kesimpulannya nih bro. Untuk Smart TV terbaru dari Infinix X5L 43 inch adalah underrated yang ternyata worth it juga nih untuk direkomendasikan. Dari build quality, desain, kelengkapan port, bahkan kualitas layarnya yang cukup baik nih di kelasnya. Adapun hal yang harus dipertimbangkan nih seperti RAM 1 GB dan internal 8 GB, dimana yang suka gonta-ganti nih aplikasi untuk nonton atau banyak install aplikasi akan berasa lag ya. Nah, harus clear ya cache RAM-nya apabila banyak buka aplikasi di aplikasi bawaannya nih seperti Daily Manage, tapi dengan harga nih 2,5 jutaan di 43 inch Full HD Infinix X5L. Saat video ini ya ditayangkan masih yang termurah di kelasnya. Yang nyari TV 43 inch untuk nonton siaran lokal dan YouTube ataupun punya akun Netflix yang standar nih di Full HD, TV ini layak untuk dipertimbangkan. So, sekian video gue kali ini. Jangan lupa pastinya untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Bantu kita ke 100.000 subscriber. Kalau ada Smart TV yang mau direview, pastinya boleh ya komen di bawah. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Thank you for watching and bye bye.